Baiklah, dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengakses Moodle sebagai guru atau pengajar. Langkah pertama yang kita lakukan, kita perlu mengakses halaman website Moodle tersebut. Dalam hal ini bisa langsung berhubungan dengan admin untuk alamat Moodle tersebut. Setelah itu, di bagian menu login kita masukkan username dan password yang kita miliki. Setelah kita masuk ke dalam Moodle dengan akun kita, kali ini kita akan membuat materi terkait dengan mata pelajaran kita masing-masing. Nah, di sini saya contohkan materi yang akan saya buat adalah materi informatika. Oleh karena itu, kita langsung saja mengakses pada panel sebelah kiri Site Administration. Setelah kita akses Site Administration, di sini ditampilkan kursus dan kategori yang akan kita buat. Nah, karena ini masih kosong, belum ada kursus, belum ada kategori juga, kita perlu mengklik Manage Kursus dan Kategoris. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih buat kursus yang baru atau create new course. Nah, di sini ditampilkan kursus baru yang akan kita buat. Hendaklah kita beri nama. Contoh di sini saya beri nama Informatika kelas 7. Kemudian short name atau nama pendek dari kursus kita ini misalnya Inf7. Penamaan ini silakan disesuaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan di sini adalah field-field yang bertanda seru warna merah adalah field yang wajib diisi. Sedangkan field yang tidak ada tanda seru berwarna merah adalah opsional. Boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Selanjutnya di sini ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Misalnya kursus visibility. Apakah kursus atau kelas ini akan ditampilkan atau tidak? Tinggal kita pilih show atau hide. Nah, fungsi ini sebenarnya bertujuan sebagai kurang lebih draft kalau kita ingin menyembunyikannya terlebih dahulu. Kita sudah buat kursusnya tapi kita sembunyikan. Kalau di sini saya taruh saja show. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah kapan kursus ini akan dimulai. Dalam hal ini kursus saya buat saya ganti dengan istilah kelas saja. Kapan kelas ini akan kita mulai? Secara detail ditunjukkan tanggal, bulan, tahun, bahkan jam dan menit. Silakan diisi, disesuaikan dengan kalender pendidikan. Mau mulai materi ini, kelas ini dari tanggal berapa? Saya contohkan di sini, saya mulai tanggal 11 misalnya, bulan Januari tahun 2022. Waktunya dimulai saja pukul 00. Kemudian kursus ini akan berakhir, perlu juga kita taruh perkiraan bulan Juni tapi 2022.
Kalau masalah ini disilahkan terserah oleh Bapak Ibu. Artinya kalau kursus itu sudah kita batasi tanggalnya, maka para siswa tidak akan bisa lagi mengakses atau melihat kelas yang atau materi yang ada di dalam kursus yang sudah dibuat ini. Nah, di sini saya sarankan saja kita taruh 1 semester sehingga para siswa masih bisa mengaksesnya selama 1 semester itu. Baik, selanjutnya description, atau di sini kita bisa menjelaskan atau menuliskan ringkasan dari kursus kelas yang kita akan ajarkan. Mungkin di sini bisa ditaruh KD-KD-nya apa-apa saja supaya ini mengingatkan atau membuat siswa juga memahami KD yang akan diajarkan oleh guru tersebut dalam mata pelajaran tersebut. Bisa diisi, bisa juga tidak diisi, tidak apa-apa. Selanjutnya di sini ada kursus image, gambar. Kita perlu mengupload gambar supaya ketika para siswa melihat gambar tersebut, mereka akan langsung ingat bahwa ini adalah mata pelajaran apa. Misalnya mata pelajaran informatika, saya upload di situ ada gambar komputer, ada gambar perangkat-perangkat elektronik, sehingga ketika para siswa lihat para siswa masuk ke dalam menu Moodle mereka masing-masing, mereka akan langsung tahu tanpa membaca, oh ini mata pelajaran informatika. Hanya dengan melihat gambar mereka sudah bisa kurang lebih mengetahui. Jadi ini semacam identitas juga, dan dalam bentuk format image, bisa GIF, bisa JPEG dan PNG. Baik, selanjutnya di sini ada juga banyak sekali menu kursus format. Kita lihat saja satu persatu. Nah, kursus format di sini saya sarankan kita pilih format bertopik atau topik format. Number of section. Nah, number of section ini disesuaikan oleh jumlah KD atau topik yang akan Bapak Ibu ajarkan selama 1 semester tersebut. Kalau misalnya ada 8, ya taruh di sini 8. 6 atau 7 ya disesuaikan. Kali ini saya kasih contoh saja, saya taruh 4. Yang lain dibiarkan saja seperti itu. Appearance-nya juga, file and upload. Oke, ini ada maksimum upload size. Jadi para siswa itu atau kita sebagai guru akan mengupload materi kita itu dengan limit batas ukuran file sebesar 128 MB sekali upload. Kemudian completion tracking, ya ini dibiarkan saja gitu, dan seterusnya. Ya, ini biarkan saja, tidak masalah. Setelah kita membuat kursus, sudah perhatikan namanya. Sengaja di sini saya taruh kelas 7 supaya memudahkan siswa yang melihat. Misalnya saya mengajar di kelas 7, 8, dan 9, memudahkan juga saya untuk membedakan ini materi yang di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian kita klik save and display. Nah, ini baru langkah kita membuat kursus selama 1 semester. Nah, di sini kita tadi sudah buat 4 topik. Kalau tadi ada yang membuat 6 atau 8, ya akan muncul sebanyak itu pula di sini. Nah, kita input saja yang pertama. Sebelum kita mengeditnya, kita harus klik di pojok kanan sini, ada tulisan turn editing on, supaya kita bisa melakukan pengeditan. Setelah kita klik turn editing on, di sini sudah muncul menu-menu yang bisa kita ubah. Sebelum kita ke topik, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ada announcement atau pengumuman.
announcement ini sebaiknya ada juga ya, arahan dari Bapak Ibu sebagai guru mapel kepada siswa, apa-apa saja requirement atau kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi untuk mengikuti kelas ini. Ya, dimuat di situ. Bapak Ibu klik saja di situ di announcement misalnya kalau mau buat, kemudian taruh add a new topic. Nah, ditulis subjek lagi, judul dari pengumuman ini. Misalnya judulnya penting, pakai tanda seru. Isi topiknya apa? Nah, di sini silakan Bapak Ibu guru berkreasi menulis hal-hal penting atau pengumuman penting atau requirement atau hal-hal pokok awal sebelum siswa itu mengikuti mata pelajaran yang Bapak Ibu upload di dalam Moodle ini. Misalnya saya beri contoh pertama, misalnya kalau ada bacaan yang lain atau ada sumber yang lain, para siswa terlebih dahulu harus membaca teks yang ada pada link berikut. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sertakan linknya di situ. Ada link yang perlu kita sertakan, taruh di situ. Ini misalnya link. Ya, kita masukkan URL-nya, alamatnya yang kita ambil misalnya dari Kompas, dari YouTube atau dari mana, terserah supaya menjadi apa ya? Jadi persiapan awal bagi siswa untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Kemudian bisa juga mungkin di announcement itu kalau ada tugas, misalnya setiap tugas maksimal 1 minggu setelah diserahkan. Jadi deadline-nya 1 minggu. Jadi begitu misalnya. Jadi setelah saya berikan tugas, oh ternyata tugas mata pelajaran misalnya informatika deadline-nya cuma seminggu. Perlu ditaruh di bagian announcement ini supaya para siswa selalu lihat terus sebelum mereka mengikuti mata pelajaran dari Bapak Ibu guru. Dan pengumuman-pengumuman yang lain silakan dimuat di situ. Oke, jadi karena ini saya juga masih memikirkan announcement apa yang perlu saya tulis di situ, jadi saya cancel dulu ini. Tapi paling tidak kita sudah ketahui apa fungsi dari announcement. Jadi dia akan ditampilkan sebanyak yang Bapak Ibu tulis di dalam announcement. Nah, kita masuk ke topik 1 ya. Oke, kita klik di situ. Maaf, untuk mengeditnya harus diklik di tanda pensil. Oke. Oke, tunggu sebentar, ini lagi gangguan jaringan, menunggu. Ya, oke. Topik yang pertama, contoh mata pelajaran saya perlu lihat lagi di sini kelas berapa tadi ya, kelas 7 semester 2 itu adalah menu dan ikon Microsoft Word 2016. Oke, saya masukkan. Oke, menu dan ikon Microsoft Office Word. Mereka masih Word
2016. Untuk melakukan perubahan di enter, tekan enter. Kita tunggu sampai ya berubah seperti ini. Menu dan icon Microsoft Word 2016. Topik yang kedua ditambah lagi di situ sesuai dengan topik Bapak Ibu. Misalnya Windows, sistem operasi. Bentar. Oke. Dan seterusnya ya, disesuaikan dengan topik Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke yang pertama ini, menu dan icon Microsoft Word 2016. Ya. Nah, seperti di kelas, materi ini perlu kita tambah aktivitasnya. Kita mau apakan materi ini bagi siswa, dan siswa mau buat apa. Nah, di sini ada pilihan tambah aktivitas atau resource, sumber. Klik saja di situ, nanti kita lihat. Ya, di sini ditampilkan aktivitas dan sumber. Misalnya sumber itu sumber bacaan. Aktivitas dari siswa misalnya apa? Misalnya tugas, mereka baca itu bacaan, kemudian buat tugas misalnya. Jadi kita pertama tambah dulu file. Kita tambah dulu bacaannya, filenya. Tapi ya kembali lagi kita beri nama dulu. Ini bagian dari tugas itu, dari bacaan itu. Misalnya bacaan 1. Maaf. Menu dan icon Microsoft Word 2016. Misalnya ini khusus menu file dan home. Ya, tulis di situ dia punya deskripsi. Ya, disesuaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian pilih filenya. Kita upload file tersebut ke Moodle ini. Nah, file ini yang akan diakses, yang dapat dilihat oleh siswa. Kita klik upload a file, pilih choose file. Oke, kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan file tersebut. Sebentar. Kelas 7. Ini dia. Oke, kita open. Kalau sudah, upload this file. Nah, tampilannya seperti ini. Filenya bebas, dan di sini dikatakan ukurannya maksimal 128 MB. Bisa Microsoft Word, bisa PowerPoint, bisa juga PDF, bisa juga file Excel, bisa juga file image, ya, semua jenis file bisa. Kemudian ada pilihan lagi di sini, appearance-nya bisa dicek juga. Oke. Nah, restrict access, ya biarkan saja seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ubah, activity completion. Jadi para siswa itu akan otomatis ditandai sudah membaca materi tersebut atau sudah melakukan aktivitas terhadap materi tersebut. Nah, kita perlu aktifkan pilihan yang ketiga, yaitu show activity as complete when condition are met. Jadi ada kondisi tertentu yang akan membuat mereka otomatis terbaca oleh sistem bahwa mereka sudah membaca materi ini. Jadi ini paling penting. Yang pertama ini tidak disarankan. Ya, yang kedua, student can manually mark. Jadi mereka tanpa mereka baca, mereka bisa centang sendiri. Menurut saya kalau untuk anak SMP sebaiknya yang ketiga. Jadi ada kondisi tertentu yang memungkinkan mereka untuk secara otomatis terbaca oleh sistem.
Nah, gitu ya. Jadi student must view the activity to complete it. Jadi file tersebut mereka harus buka dulu. Ya, entah mereka nanti mau baca atau tidak, tapi ketika sistem membaca file tersebut telah diklik untuk buka, maka dia akan otomatis complete. Oke. Di sini ada keterangan tanggalnya, biarkan saja seperti itu. Sudah selesai, save and display. Oke. Nah, kita sudah membuat satu aktivitas pada satu topik ya. Oke, satu aktivitas pada satu topik. Oh, ini sudah saya download. Oke, kita kembali dulu ya. Kita kembali ke kursus. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sudah ada satu aktivitas, yaitu ada file yang kita upload di situ dan bisa dilihat oleh siswa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana siswa bisa melihat file ini? Ya. Nah, berbeda setiap guru, ada yang mengajarnya hanya di kelas 7, ada yang lebih spesifik lagi hanya 7A, sementara 7B atau C dia tidak mengajar. Nah, hal ini perlu ketelitian dari setiap guru mata pelajaran untuk mendaftarkan siswa tersebut. Caranya mudah, kita klik pada panel sebelah kiri, yaitu partisipan, atau bahasa Indonesianya ini kurang lebih peserta didik yang akan kita daftarkan di kelas yang sudah kita buat dan buka ini. Ya, kelas yang sudah kita buat dan buka ini kita daftarkan siswanya. Seluruh siswa, untuk diketahui, sudah dibuat oleh admin. Jadi admin sudah membuat seluruh siswa. Hanya saja belum didaftarkan di dalam setiap kelas. Ya, jadi mereka istilahnya masih ada di luar kelas. Oleh karena itu, ini bagian yang paling penting. Bapak Ibu guru jangan sampai salah mendaftarkan siswa. Misalnya Bapak Ibu guru mengajar di kelas 8A, siswa yang didaftarkan adalah 9A. Ini sangat-sangat fatal. Nah, bagaimana langkahnya? Kita klik pada enroll user atau daftarkan user. Baik, nah di sini muncul select user. Jadi ini kita input user one by one, satu persatu, bernama. Nah, ini lama, tetapi penting ketika hanya misalnya ada siswa baru yang datang, kita hanya tambah satu saja orang. Tapi kalau belum ada siswa baru, artinya serempak kita masukkan, kita pilih select cohorts ya, bacanya cohort atau gimana ini. Masukkan saja di situ, misalnya kalau saya di sini 7A. Ini materi 7A, bisa 7B, bisa 7C, bisa. Oke. Dan jangan lupa di bagian bawah ada assign row. Assign row artinya mereka akan bertindak sebagai apa. Nah, di sini ada dua pilihan, sebagai siswa dan sebagai non-editing teacher. Ya, kita pilih yang sebagai students, sebagai siswa. Kalau sudah, enroll selected user and cohort. Nah, di sini siswa-siswa dengan kelas A itu sudah masuk ya. Ini semua sudah masuk, ada kelas A, kita bisa cek lagi, ini sudah kelas B sudah masuk. Ya, kita cek lagi, jangan sampai ada kelas 8 yang masuk. Nah, oke, ini kita sudah pastikan sudah di nomor 5 yang paling terakhir, semuanya kelas 7. Nah, oke ya. Semuanya sudah kelas 7 dan ada 88.
Oke, baik. Sampai di sini kita sudah mendaftarkan siswa. Jadi ketika siswa masuk atau login ke dalam Moodle mereka, mereka akan bisa langsung melihat materi atau topik yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu, ya. Tapi mereka belum bisa melihat meskipun sudah kita daftarkan kalau belum sesuai tanggal. Nah, jadi jangan bingung juga kenapa siswa belum bisa lihat materi saya. Nah, pastikan mungkin hari ini tanggal 8, materinya diatur di situ tanggal 10. Nah, jelas siswa belum bisa lihat. Nanti siswa bisa lihat materi tersebut sesuai tanggal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembuatan materi dan menambahkan peserta didik di dalam Moodle atau kelas Bapak Ibu guru. Terima kasih.